sekalian, kembali dengan saya Taidin dari studio 1 Radio NU Skala.com menyapa ruang dengar Anda di mana saja berada di seluruh penjuru dunia. Saya mengajak pendengar sekalian untuk bincang-bincang santai di sore hari ini. Kita membahas beberapa hal yang sering diperdebatkan dan masalah-masalah yang perlu diluruskan kaitannya dengan ibadah kurban. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah masyarakat seringkali muncul dan diperdebatkan beberapa hal penting terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban. Hal ini terjadi karena kesenjangan antara kebiasaan di masyarakat yang sudah dianggap sebagai keharusan dengan ketentuan yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih. Berikut ini beberapa contoh masalah yang sering diperdebatkan dan pemahaman yang keliru yang perlu diluruskan berdasarkan keterangan para ulama dalam kitab-kitab fikih, khususnya fikih Syafi'iyah. Yang pertama, sebagian orang menganggap kurban itu sunnah ainiyah, padahal kurban adalah sunnah kifayah atau sunnah kifayah bagi anggota keluarga yang berbilang. Karenanya berkurban satu ekor kambing misalnya bagi seorang laki-laki itu mencukupi untuk seluruh anggota keluarga dalam tanggungan nafkahnya. Tidak perlu setiap anggota keluarga itu berkurban masing-masing. Dalam hal ini kurban berbeda dengan akikah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menganggap orang berkurban dilarang memakan bagian dari kurbannya. Padahal jika kurban itu sunnah, maka hukum menyedekahkan semua dagingnya adalah sunnah. Menyedekahkan semua dagingnya adalah sunnah, bukan wajib, karena yang menjadi keharusan itu menyedekahkan sebagian. Bahkan sunnah mengambil dan memakan hatinya untuk tabarukan atau mengambil barokah, kecuali jika kurban wajib seperti kurban yang dinadarkan, maka hilanglah semua haknya terhadap kurban tersebut dan tidak boleh diambil untuk dimakan oleh yang berkurban. Kemudian yang ketiga, ada anggapan kurban itu seperti zakat fitrah yang harus disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin. Padahal yang disyaratkan menyedekahkan kepada fakir miskin adalah sebagian saja, tidak keseluruhannya. Jadi orang yang mampu boleh menerima sebagian daging kurban, yang lain sesisanya dari yang disedekahkan kepada fakir miskin tersebut. Kemudian yang keempat, ada sebagian masyarakat yang menyerahkan kepala atau kulit atau sebagian daging untuk upah bagi tukang jagal penyembelih kurban. Padahal dalam ketentuan fikih dilarang menjadikan bagian apapun dari hewan kurban untuk upah menyembelih. Jika hendak memberi upah, hendaklah dengan uang atau dengan barang lain selain bagian daripada kurban tersebut. Kemudian yang kelima, kurban harus diserahkan ke masjid atau ke panitia. Ada anggapan seperti itu. Padahal jika mampu dan bisa menyembelih, maka yang paling utama kurban itu disembelih sendiri oleh yang berkurban. Jika tidak mampu atau tidak bisa menyembelih sendiri, dibolehkan mewakilkan kepada orang lain dengan disaksikan oleh yang berkurban. Nah, mewakilkan itu hukumnya boleh, bukan wajib atau satu keharusan. Jadi mau disembelih di rumah boleh, di masjid juga boleh, diserahkan ke panitia boleh, disembelih sendiri juga boleh. Kemudian ada yang menyamakan umur kambing kacang dengan domba. Padahal kambing kacang baru memenuhi syarat untuk kurban jika sudah berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Sedangkan kalau
domba berumur 1 tahun masuk ke 2 tahun atau belum 1 tahun tapi sudah gugur gigi depannya, sudah memenuhi syarat untuk kurban. Kemudian ada yang menganggap kurban untuk yang masih hidup dan akikah untuk orang yang sudah wafat. Padahal baik kurban maupun akikah sama-sama boleh, baik untuk orang yang masih hidup ataupun untuk orang yang sudah wafat. Demikian para pendengar sekalian, keterangannya bisa dilihat di dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi halaman 247 sampai 248, pasal tentang udhiyah dan akikah. Boleh juga dilihat keterangan di dalam kitab fikih lain seperti di dalam kitab Kifayatul Ahyar, I'anatul Talibin, dan juga kitab-kitab yang lain. Tentu tidak menutup kemungkinan kalau ada pendapat lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi di dalam mazhab atau kitab-kitab yang lain, tetapi saya sengaja membatasi pembahasan khususnya di dalam kitab Tanwirul Qulub untuk menyederhanakan bahasan supaya mudah dipahami. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.